Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI menilai KPK melangkahi aturan dari yang berlaku di lingkungan TNI berkaitan dengan penetapan tersangka Kepala Basarnas RI Marsikal Madya Hendry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Admiral Afri Budi Cahyanto. Hendry dan Afri saat ini masih tercatat aktif sebagai anggota TNI, sehingga prosedur penetapannya sebagai tersangka harus melalui Puspom TNI lebih dahulu. Adapun dua personel aktif TNI tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023. Kita dari tim Puspom TNI dengan KPK kita rapat gelar perkara yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol APC maupun Kabasarnas Marsdia HA ditetapkan sebagai tersangka. Agung menyebut, Puspom TNI hanya diberitahu KPK status hukum Hendry dan Afri naik dari penyelidikan ke penyidikan. Padahal menurutnya status tersangka personel TNI hanya bisa ditentukan oleh penyidik Puspom TNI. Sehingga Agung menilai apa yang dilakukan KPK adalah menyalahi aturan. Meski demikian, Agung menegaskan Puspom TNI akan tetap bersikap tegas dengan adanya kasus anggota TNI aktif yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan. Tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka. Rekan-rekan media bisa monitor. Akan aneh kalau yang pihak sipil diproses hukum, kejadian yang sama, yang pihak militer dibebaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Hendry diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap 11 orang di Jakarta dan di Bekasi Selasa 25 Juli lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka, di mana ada nama Kabasarnas Hendry dan Koorsim Kabasarnas Afri yang juga menjadi tersangka.